Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Aris Mustafa. Saya akan membahas tentang UAS akhir semester saya, ekonomi makro, yang berjudul pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah dalam bidang ketenagakerjaan. Masalah pengangguran merupakan masalah yang serius karena berhubungan langsung dengan pendapatan masyarakat. Salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan suatu masyarakat adalah pendapatannya. Adanya masalah pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan merugikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain masalah dalam bidang ketenagakerjaan, pengangguran juga merupakan masalah dalam bidang ekonomi makro. Apabila masalah pengangguran terjadi terus-menerus, akan berdampak pada pengangguran psikologis yang buruk dan secara makro akan menyebabkan kekacauan sosial dan politik bagi suatu negara. Jenis-jenis pengangguran. Dalam buku Ekonomi Makro 2016 karya Ali Ibrahim Hashim dijelaskan bahwa pengangguran dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan pengangguran friksional. Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara dalam mempertemukan pencarian kerja dan lowongan pekerjaan yang ada. Kesulitan sementara bisa berupa waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Dilansir dari buku Makroekonomi Modern 2007 karya Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Beberapa faktor penyebab pengangguran antara lain adalah jumlah lapangan pekerjaan yang minim, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kemiskinan, kualitas pendidikan yang masih rendah, dan sebagainya. Selain masalah dalam bidang ketenagakerjaan, pengangguran juga merupakan masalah dalam bidang ekonomi makro. Apabila masalah pengangguran terjadi terus-menerus, akan berdampak pada pengangguran psikologis yang buruk dan secara makro akan menyebabkan kekacauan sosial dan politik bagi suatu negara. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya masalah dalam struktural ekonomi. Perubahan struktural ekonomi dalam kondisi tertentu berdampak pada perubahan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan. Pihak kerja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut akan mengalami pengangguran struktural. Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjungtur perekonomian. Yang berikutnya, pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran jenis ini bisa dibilang cukup banyak karena memang belum memperoleh pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Selain itu, pengangguran terbuka bisa juga disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang berdampak pada pengangguran tenaga kerja, serta kemunduran perkembangan suatu industri. Berikutnya, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya suatu perusahaan tetapi memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga kegiatan yang dijalankan menjadi tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja tersebut dapat digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Setengah menganggur merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena lapangan pekerjaan tidak tersedia. Pengangguran jenis ini biasanya bekerja kurang lebih dari 35 jam selama seminggu.
Tenaga kerja tersebut mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari dalam seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pengangguran musiman merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja karena terkait pada musim-musim tertentu. Pengangguran jenis ini terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Sebab para petani tidak setiap hari aktif melakukan pekerjaan, mereka akan benar-benar sibuk ketika memasuki musim panen atau musim tanam. Demikianlah penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.